Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung menyelami salah satu momen yang paling kelam, tapi juga paling syarat pelajaran dalam sejarah bangsa Israel. Siap-siap ya, karena kisah di 1 Samuel pasal 4 ini bukan cuma sekedar sejarah kuno yang membosankan. Ini tuh ibarat cermin yang tajam banget buat ngecek kondisi kehidupan spiritual kita hari ini. Coba bayangin deh, Anda lagi berdiri di tengah medan perang, di dekat daerah Ebenezer dan Afek. Debu berterbangan kemana-mana, suara benturan senjata bergemuruh kencang. Tapi, di penghujung hari, yang tersisa cuma keheningan yang mencekam. Tentara Israel baru aja dipukul mundur habis-habisan sama bangsa Filistin. 4.000 orang. Ya, 4.000 prajurit gugur gitu aja hari itu. Ini benar-benar pukulan telak yang sama sekali nggak mereka sangka-sangka. Nah, habis kekalahan yang hancur-hancuran kayak gitu, logikanya kan otomatis muncul pertanyaan. Loh, kok bisa kita gagal? Salah kita di mana nih? Harusnya sih, momen ini dipakai sama para tua-tua Israel buat merendahkan diri, introspeksi, dan cari wajah Tuhan buat tahu alasannya. Tapi tahu nggak? Bukannya bertobat, mereka malah milih cari jalan pintas yang pragmatis banget buat cepat-cepat balikin keadaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tabut Allah sebagai jimat. Yuk, kita lihat gimana jalan pintas yang mereka ambil, ini justru berujung jadi kesalahan yang super fatal. Jadi ceritanya, mereka putusin buat bawa tabut perjanjian dari Silo langsung ke medan perang. Begitu tabut ini sampai di kamp mereka, bangsa Israel langsung bersorak kenceng banget, literally sampai bumi bergetar. Tapi, masalahnya, sorakan itu kosong melompong. Itu murni cuma sorakan kemenangan, tanpa setetes pun air mata pertobatan. Mereka tuh pengen banget dapat kuasa Tuhan buat ngancurin musuh, tapi mereka sama sekali ogah tunduk pada kekudusannya, apalagi bersihin hidup mereka dari dosa. Dan perhatiin deh ironi yang pahit banget di sini. Coba tebak, siapa yang jadi pengawal dan bawa tabut Maha Kudus itu ke medan perang? Hofni dan Pinehas. Mereka ini anak-anaknya Imam Eli, tapi Alkitab secara belak-belakan nyebut mereka sebagai orang-orang dursila. Mereka itu korup, suka menyalahgunakan kekuasaan, dan hidup dalam dosa moral yang parah banget. Pokoknya bener-bener nggak peduli sama Tuhan. Bisa bayangin nggak, tangan yang paling kotor justru lagi pegang simbol yang paling suci. Teolog John Wesley tuh pernah nge-highlight hal ini dengan tajam banget. Dia nyebut kelakuan mereka ini sebagai kebutaan yang aneh. Gimana nggak aneh? Mereka benar-benar naruh kepercayaan penuh cuma pada hal-hal seremonial. Mereka secara naif mikir kalau bawa fisik tabut itu bakal otomatis ngasih jaminan kemenangan tanpa perlu repot-repot bertobat dan bersihin dosa dulu. Wah, ini sih udah masuk kategori manipulasi spiritual tingkat tinggi. Lanjut ke bagian kedua. Tragedi Silo dan Ikabut. Di sini situasinya berubah jadi sangat berat dan suram. Solusi palsu yang mereka buat tadi malah ngundang penghakiman yang luar biasa dahsyat. Pertempuran kedua akhirnya pecah. Dan tebak apa yang terjadi? Hasilnya jauh lebih parah dari yang pertama. 30.000 tentara Israel dibantai habis-habisan. Dan berita terburuknya bukan cuma kalah perang. Tabut Allah, simbol kehadiran Tuhan itu, jatuh ke tangan musuh dan dirampas. 2 imam korup tadi, Hofni dan Pinehas, juga tewas terbunuh di tempat. Rentetan tragedi ini terjadi begitu cepat dan gelombang kesedihan yang luar biasa langsung menyapu kota Silo. Sementara itu di kota Silo, Imam Eli yang umurnya udah 98 tahun dan matanya udah buta, lagi duduk nunggu dengan cemas. Terus datanglah seorang pembawa pesan dari medan perang. Nah, perhatiin detail ini baik-baik. Waktu Eli dengar tentaranya kalah, dia masih bisa tahan. Waktu dia dengar 2 anak kandungnya tewas, dia juga masih nahan. Tapi begitu dengar kalau tabut Allah dirampas, pertahanan Eli langsung runtuh. Dia jatuh telentang dari kursinya, lehernya patah dan meninggal seketika. Buat Eli, kehilangan kehadiran Allah itu jauh lebih menghancurkan daripada kehilangan keluarganya sendiri. Dan tragisnya, cerita ini belum selesai. Menantunya Eli, alias istri dari Pinehas, kebetulan lagi hamil tua. Begitu dengar kabar kematian mertuanya, suaminya, dan dirampasnya tabut itu, dia langsung syok dan mendadak bersalin. Di tengah nafas terakhirnya, dia ngasih nama bayi laki-lakinya itu Ikabot. Ikabot ini artinya kemuliaan telah lenyap dari Israel. Kelahiran bayi ini benar-benar jadi semacam monumen permanen yang sangat memilukan soal hilangnya kehadiran Allah dari tengah umatnya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, teologi kehadiran versus simbol. Apa sih sebenarnya implikasi teologis di balik semua kejadian kelam ini? Poin utamanya begini, kehadiran simbolis kalau nggak dibarengi sama hubungan rohani yang nyata, itu cuma kehampaan, nol besar.
Tuhan itu jauh lebih peduli sama ketaatan hati kita dan ketaatan yang tulus daripada sekedar kita ngejalanin formalitas ibadah. Allah yang berdaulat itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa ditaruh di dalam kotak, atau dimanipulasi pakai ritual buatan kita. Simbol suci apapun bakal hilang maknanya kalau hati kita sendiri malah menjauh dari Sang Pencipta. Nah, sekarang kita di bagian keempat, panggilan pertobatan sejati. Karena jujur aja, ini bukan cuma sekedar sejarah kuno. Ini teguran langsung buat kita semua yang dengar hari ini. Sadar nggak sih, seringkali kelakuan kita ini presis banget sama bangsa Israel kuno tadi. Kita ngerasa aman dan bangga banget sama atribut-atribut Kristen kita. Kita rajin ke gereja tiap minggu, rajin pakai kalung salib, atau mungkin punya status pelayanan yang aktif dan dihormati di gereja. Tapi awas loh, kita sering banget jadiin hal-hal ini sebagai semacam jimat. Kita ngerasa itu jaminan otomatis Tuhan pasti berkati kita. Padahal di saat yang sama, bisa jadi hati kita masih nyimpen dosa, kebebalan, dan ogah buat bertobat. Kita juga sering banget kan kejebak di mentalitas egois kayak gini. Kita terus-terusan minta Tuhan buat berkati rencana kita, memperlakukan dia kayak semacam mesin pembantu spiritual yang tugas utamanya cuma bikin sukses ambisi kita. Padahal, panggilan sejati kita tuh justru buat nundukin diri sepenuhnya sama jalan-jalan Tuhan dan mengakui dia sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Jadi ini bawa kita ke satu pertanyaan yang cukup menohok, yang harus kita renungin minggu ini. Coba tanya ke diri sendiri, apakah Anda nyari Tuhan cuma demi dapat barang jarahan? Cuma buat ngejar kesuksesan, karir lancar, atau kemenangan atas masalah Anda? Atau Anda nyari Tuhan karena memang sungguh-sungguh mengasihi pribadinya? Kalau misal nih, semua berkat itu diambil, apakah Anda masih mau menyembah dia? Untuk nutup sesi explainer kita hari ini, yuk kita sama-sama naikin doa pertobatan ini. Kalau Anda lagi nyetir atau lagi sibuk, cukup dengerin dan aminkan aja di dalam hati. Ya Tuhan, ampunilah kami, jika seringkali kami ini lebih mengandalkan simbol-simbol agama dan rutinitas ibadah kami, daripada sungguh-sungguh mencari kehadiran-Mu yang hidup. Tuhan, bongkarlah segala kemunafikan kami, bersihkan hati kami dari keinginan egois untuk memanipulasi kuasa-Mu, jauhkan kami dari kebiasaan menggunakan nama-Mu hanya demi kesuksesan dan kepentingan kami sendiri. Ajar kami untuk selalu tunduk di bawah otoritas-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu yang dulu sempat lenyap dari Israel, kini tetap tinggal di dalam hidup kami melalui ketaatan yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak udah bergabung di Explainer kali ini. Sebelum Anda beranjak, bawa pertanyaan ini sepanjang hari. Apakah hari ini Anda cuma sedang menggenggam kotak kayu yang kosong, atau Anda sedang memeluk Sang Pencipta yang hidup? Sampai jumpa di sesi kita berikutnya.